Pada kesempatan ini saudara ada dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan sanggup menikmati harinya Tuhan, bahkan curahan berkat Tuhan di hari ini kita percaya akan jadi milik kita semua. Amin. Jadi saudara terkasih, saya rindu kita supaya tetap mengasihi Tuhan, tetap menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupan kita. Jadi kalau yang namanya raja dalam kehidupan saudara terkasih, kita tahu bahwa itu adalah dia yang memegang kendali. Dia memegang kendali, dia yang akan mengarahkan, dia yang akan menuntun, dia yang akan memimpin, bahkan terus menyertai kehidupan kita. Jadi jangan beri kesempatan kepada apapun juga saudara, karena iblis juga saudara ingin merajai kehidupan kita, ingin menjadi pemimpin bagi kehidupan kita, untuk membelokkan jalan kebenaran dalam hidup kita, untuk memberikan kepada kita sesuatu pemandangan atau paham yang salah yang hanya merugikan kita nantinya. Jadi saudara, kalau Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja, tetap kita jadikan dia sebagai pemimpin utama dan terutama dalam hidup kita, percayalah, saudara tidak akan kecewa. Saudara tidak akan kecewa. Haleluya. Iya, jadikan saja dia Tuhan raja bagi kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita firman Tuhan dengan tema mengendalikan keinginan. Kenapa tema ini saya pilih pagi ini saudara? Karena kadang saudara, keinginan kita juga tidak selalu mendatangkan kebaikan, ya. Tidak selalu mendatangkan damai, tidak selalu mendatangkan sukacita. Ada keinginan-keinginan yang spontan datang dari diri kita, yang akhirnya hanya menyesatkan kita jadinya. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, ya, banyak orang menganggap jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah ini yang tentu kita tidak inginkan. Bahkan juga Tuhan tidak izinkan kalau kita masuk dalam kerajaan maut. Tuhan inginkan kita, ya, untuk masuk dalam kerajaan sorga, ya, untuk menikmati berkahnya, damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan. Jadi kenapa Tuhan siapkan semua yang baik? Kenapa Tuhan siapkan semua yang indah? Kenapa Tuhan sediakan semua yang sorga? Supaya ada yang merasakan dan menikmatinya. Jadi inilah perjuangan kita. Jadi saudara terkasih, dalam hal ini harus kita hati-hati tentang keinginan. Karena keinginan itu saudara terkasih kebanyakan muncul dari daging, keinginan daging. Nah mungkin saudara pernah dengar kisah Esau yang hanya menginginkan sepiring makanan kacang merah, yang akhirnya dia kehilangan hak kesulungannya. Hak sulung ini adalah menggambarkan berkat yang Tuhan telah sediakan, haknya. Jadi kita anak-anak Tuhan sebenarnya adalah anak-anak sulung Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan itu adalah anak-anak sulung Tuhan, yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan bagi kita hak waris, ya, harta yang indah. Tetapi saudara yang terkasih, jangan kita terkecoh oleh hal-hal keinginan dosa. Dosa juga berjuang dalam diri kita. Maka Paulus pernah berkata, jangan biarkan dirimu, ya, diperalat oleh dosa. Kadang diperalatnya hidung kita juga perlu bertobat saudara, karena mau yang harum-harum. Haleluya, yang harum-harum. Siapapun suka yang harum, tetapi harus kita kendalikan yang harum bagaimana. Amin. Mata juga bisa Tuhan Tuhan gunakan sebagai alat dosa, ya. Maka jagalah matamu, katanya saudara yang kasih. Ya, mata kita kadang-kadang itu saudara, ya. Kalau akhir-akhir ini saudara yang kasih, kebanyakan orang
tertuju kepada Android. Ya, mata juga harus dijaga. Di dalam Android juga saudara banyak setan penggoda. Haleluya. Banyak setan penggoda yang menawarkan hadiah-hadiah yang menarik lah. Ya saudara, menawarkan hadiah-hadiah yang menarik. Ya, kalau kita terima saudara yang kasih, ya kita juga yang merugi. Selalu nanti saudaraku bisa kita potong terus. Kan begitu ya. Begitulah saya pikir saudara. Banyak mata juga saudara. Kenapa sempatnya Lot juga saudaraku yang kasih binasa di Sodom dan Gomora? Tentu karena juga mengikuti keinginan matanya. Apa keinginan matanya? Lihat Sodom, Gomora itu saudaraku tanah yang subur, enak tinggal di sana. Rupanya saudaraku yang kasih, dia tidak pelajari bagaimana karakter orang Sodom dan Gomora, bagaimana budaya hidup mereka, kebiasaan mereka. Nah ini, jadi harus kita pelajari semuanya. Semua yang cantik tidak cantik benaran, saudara. Ya. Haleluya. Nah, semua yang cantik tidak cantik benaran. Ada yang cantik di luar, maka renina anding-andingan atau kuan-kuan kalau kita jenda, katakan, labo kulit nentukan ini sini. Kayak maksudnya, ibarat kado, Bapak Ibu. Kado itu kan cantik di luar. Kita pikir, bagaimanapun isinya bagus ini kita pikir. Lalu buru-buru kita buka, ingin tahu. Isinya hanya selop jepit. Syukur kalau ada selop jepit. Kalau sebungkus kerupuk gopek, hancur-hancuran. Karena ada kesan seperti itu, saudara. Kita terkecoh, kulitnya mantap. Maka payo andingan payo kuan-kuan teman-teman tandai. Tulis nama stiker mau. Labo kulit nentukan uai. Haleluya. Saya terkecoh kasih Sodom. Si Lot di Sodom dan Gomora terkecoh. Dia pikir ini Sodom Gomora ini mantap deh. Di sana, sana. Rupanya orang-orang gutul di sana. Ke orang-orang gutul. Misalnya, nakal-nakal orangnya di sana. Gutul itu nakal. Kalau bahasa kami Korea, gutul itu. Bahasa Indonesianya nakal. Ya Putri ya. Gutul. Di bahasa kami Korea itu gutul. Sodom dan Gomora itu nggak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, nggak tahu membedakan yang jahat dan yang baik. Mereka anggap saja biasa, wajar, semuanya itu oke, boleh saja. Rupanya mendatangkan maut. Tuhan tidak inginkan kita masuk ke dalam kerajaan maut. Tuhan inginkan kita masuk dalam kerajaan surga. Nah, untuk mendapatkan surga ini perlu kita memiliki iman percaya. Hanya iman. Ya, memang iman ini gampang menyebutnya, susah menjalankannya. Betul ya saudara? Aku percaya. Ya, bagus. Tetapi menyatakan percaya itu, ini yang berat. Percaya itu bukan hanya di mulut, Bapak Ibu. Haleluya. Tahu percaya Bapak Ibu? Ada yang percaya kepada Tuhan di sini? Amin. Siapa? Haleluya. Tetap percaya lah. Tetaplah percaya. Supaya apa? Dapat surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa. Binasa itu dalam kerajaan maut. Kalau api neraka sedang mengepul saudara, menyala,
maka apa yang terjadi kepanasan terus menerus karena kerajaan maut. Tidak ada damainya, tidak ada tenangnya. Maka kalau kita baca di dalam kitab Wahyu itu, saudara kasih, nanti orang-orang yang ada di dalam kerajaan maut itu selalu berseru-seru. Berseru kepada siapa? Bukan lagi kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengalihkan mukanya. Tetapi berserulah kepada pedang, pedang, uruslah aku, supaya aku mati. Nggak bisa juga, karena udah ditentukan hukumannya, mati selama-lamanya. Oh gunung, timpalah aku. Nggak ada jawaban apa-apa, karena sakitnya mereka menderita, menjerit di dalam api neraka itu. Jadi inilah tujuan Tuhan kepada kita, bukan hanya untuk menjadikan kita sebagai anggota gereja. Gereja tidak menyelamatkan Bapak Ibu, tidak. Yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun merek gereja kita, no problem lah. Haleluya. Iya, pilihlah. Tetapi di mana saudara bisa menimba kebenaran Tuhan, menimba ya, kebenaran Tuhan, disitulah saudara terus bertahan. Amin. Iya. Di mana ada diajarkan firman Tuhan yang benar tanpa rasa takut, tanpa rasa malu dari seorang pendeta ya, yang mau menegakkan kedisiplinan, bertahanlah di situ saudara. Jangan hanya kata-kata yang enak, khotbah yang enak, bukan itu yang menentukan kita masuk surga. Ada banyak orang yang pandai bicara, saudaraku. Ada banyak orang yang pandai bicara, tetapi tidak berani menegakkan firman Tuhan. Ini masalah. Kau pandai bicara, saudara. Bicara yang tentang adik kita kalah tenda, bukan bicara yang tuhu. Lalu yang bicara yang tentang, apa bedanya tentang dan tuhu? Tahu? Betul. Nggak tahu ya? Nggak tahu lah ya. Aku tahu juga itu, nggak tahu. Karena itu bahasa karo. Benar ya, dan senang. Tentang itu kan senang ya. Kalau pas di hatimu. Yang pas di hatimu itu aja aku sampaikan. Yang pas, yang cocok sama kamu itu aja aku sampaikan. Lalu saudara puji-puji saya, mantap kali lah gereja ini, mantap kali lah pendeta ini. Belum tentu bisa membawa saudara ke surga. Kalau hanya yang pas untuk kamu yang saya sampaikan. Tetapi yang yang benar yang saya sampaikan, yang sesuai dengan firman Tuhan, mungkin bertentangan dengan perasaanmu, mungkin bertentangan dengan pribadimu, mungkin bertentangan dengan karakter yang sudah kamu rawat selama ini, mungkin bertentangan dengan kebiasaan. Kalau yang benar yang disampaikan itu, maka banyak orang saudara tidak suka. Haleluya. Jadi kalau ada gereja yang mau menyampaikan yang benar, apapun merek gerejanya, no problem lah. Haleluya. Yang penting di situ saudara menemukan persekutuan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa kita katakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah? Di dalam Ibrani 8 berapa? Ayat 13 ya. Ibrani 8 ayat 13, tolong dibaca. Ibrani 8. Dan itu bukan hanya saya sampaikan dari keinginan saya, tapi ini adalah firman Tuhan. Iya, 13 ayat 8. Terbalik. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama. Kan ini firman Tuhan ya saudara. Kalau Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, baik hari ini, dan sampai selama-lamanya, berarti kita tidak salah dong. Percaya kepada Yesus, percaya mujizatnya, percaya keselamatannya, percaya pertolongannya. Karena dia tetap sama. Samanya di mana? Dulu Yesus pernah melakukan mujizat, berarti sekarang juga ada mujizat. Amin. Amin. Percaya saudara? Amin. Jadi ini banyak gereja yang memberikan suatu paham-paham yang kadang mengecoh pemikiran kita.
Sekarang nggak perlu ini doa-doa mujizat-mujizat. Kalau sakit udah bawa aja ke rumah sakit. Betul. Karena rumah sakit, tangan-tangan dokter itu juga adalah hikmat Tuhan. Haleluya. Kita tidak, tetapi saya katakan kepada saudara, ya, tidak selalu juga. Tidak selalu rumah sakit bisa menangani orang sakit. Amin. Banyak orang yang jadi korban. Haleluya. Tetapi saya katakan kepada saudara, orang juga yang berserah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwanya, banyak juga yang mengalami mujizat. Banyak orang yang mengalami mujizat, banyak yang sakit disembuhkan, banyak yang mengalami beban pergumulan beroleh kelegaan, banyak mengalami perubahan hidup. Maka banyak orang-orang yang sudah memiliki pangkat ini pun berani meletakkan pangkatnya itu kita itu demi untuk mengikuti Yesus. Karena mereka tahu, mereka merasakan mujizat itu di dalam Tuhan Yesus. Karena Yesus itu tidak pernah berubah. Jadi saudara yang kasih, kadang keinginan, kepentingan manusia inilah yang kadang mengecoh pemikiran kita. Dan saya katakan di sini, kepada setiap anak-anak Tuhan yang mau benar-benar percaya kepada Tuhan, tetapkan hati untuk berpegang kepada Tuhan. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Bukan siapa-siapa.